Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Ad-Durratul Bahiyah ala Mutammimatil Ajurrumiyah. Yang di pertemuan sebelumnya kita telah membaca bahwasanya ma'rifah ada 6 jenisnya, dan ditambah ada sebagian ulama menambahkannya menjadi 7. Yang pertama adalah dhamir, dan dia yang paling ma'rifah, kemudian alam, kemudian isim isyarah, kemudian isim mausul, kemudian al-mu'arrafu bil adah, dan yang keenam adalah isim yang disandarkan kepada salah satu dari ma'rifah. Dan yang ditambah yang ketujuh yaitu adalah an-nakiratul maqsudah. Dan yang paling ma'rifah di antara semua itu adalah lafzul jalalah Allah a'raful ma'arif bil ijma'. Sekarang kita akan masuk ke fasal domir. Penulis akan menjelaskan satu persatu dari urutan ma'rifah yang disebutkan oleh beliau, yang dimana yang pertama adalah domir. Faslun. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala al-mudmaru wad-dhamiru ismani lima wudi'a li mutakallimin ka'ana aw mukhatabin ka'anta aw ghaibin kahwa. Dhamir dan mudmar, mudmar dan dhamir, keduanya adalah isim. Lima wudi'a li mutakallimin, untuk yang diletakkan orang yang berbicara, seperti ana. Ya, nanti ada juga nahnu di situ temannya. Au mukhatabin, atau lawan bicara, ka anta, seperti kamu. Kamu satu laki-laki, nanti ada anti, ada antuma, ada antum, ada antunna, sudah kita pelajari. Au ghaibin, atau ghaib, yang dibicarakan seperti huwa, yaitu dia satu laki-laki, nanti ada hiya, ada hum, ada huma, ada hunna. Ini dia domir. Jadi kalau ditanya apa definisi domir, ismani lima wudi'a li mutakallimin ka'ana au mukhatabin ka'anta au ghaibin kahwa. Wa yanqasimu ila mustatirin wa barizin. Dan domir terbagi menjadi 2, yaitu domir mustatir yang tersembunyi. Mustatir artinya tersembunyi. Wa barizin, dan yang nampak. Nanti pensyarah hafizallahu ta'ala akan menjelaskan bahwa pembagian domir menjadi mustatir dan bariz itu beliau mengikuti Imam Ibn Hisham rahimahullah ta'ala, ya, taba'al musannifu fi hadzal qismi Ibn Hisham. Itu dia adalah imam dalam ilmu nahwu, Imam Ibn Hisham. Karena di kitab beliau di tasrih taudih membagi bahwasanya domir menjadi 2, yaitu mustatir dan bariz. Dan sebagian ulama itu pembagiannya beda. Seperti di kitab Muhtarat, di kitab Tuhfatul Usobiyah, bahwasanya domir di awal itu terbagi menjadi 2, yaitu muttasil dan munfasil. Namun keduanya sama, nanti dijelaskan oleh pensyarah. Lihat antum ke papan tulis. Yang kanan itu apa yang ada di buku Durratul Bahiyah ini.
Yang penulis mengikuti Ibnu Hisham pembagian tersebut, yaitu domir terbagi menjadi dua, mustatir dan bariz. Dan nanti dijelaskan di halaman berikutnya, ya di halaman 98, itu baris terbagi menjadi dua, muttasil dan munfasil. Muttasil dan munfasil. Dan kemudian nanti mustatir adalah bagian dari muttasil. Oke, ana ulangin. Di buku ini domir terbagi menjadi dua, mustatir dan bariz. Baris itu nampak. Dan domir yang baris terbagi menjadi dua lagi, yaitu domir muttasil, dorobtu, dorobta, dorobti. Dan domir munfasil, ana, nahnu, huwa, huma, hum. Nampak itu deh. Dan mustatir yang tersembunyi itu adalah bagian dari domir muttasil. Oke? Dan ini sama dengan yang sebagaimana dibagikan oleh para ulama yang lainnya. Di buku-buku yang lainnya, di situ dikatakan bahwa saya domir terbagi menjadi dua, muttasil dan munfasil. Apa arti muttasil? Bersambung. Munfasil? Berpisah. Dan kemudian di buku tersebut juga dibagi, muttasil terbagi menjadi dua, mustatir dan baris. Sama nih. Kan nyambung juga. Kan muttasil bagian mustatir bagian dari muttasil. Dan salah satu dan muttasil adalah bagian dari baris. Ana ulangin. Di sini juga sama, mustatir bagian dari muttasil. Dan di sini juga muttasil bagian dari barisnya sama. Muttasil terbagi menjadi dua, mustatir dan baris. Di sini mustatir bagian dari muttasil dan dia di sini juga muttasil bagian dari baris. Sama saja. Dilihat syarahnya, atau di situ ada satu lagi kalimat yang belum kita baca. Kemudian kata penulis rahimahullah taala, fal mustatir, apa itu mustatir? Ma laisa lahu suratun fil lafzi. Dia adalah yang tidak memiliki bentuk dalam lafadznya. Tidak ada bentuknya dia. Seperti kum, bangunlah kamu. Di situ ada gak domir kamu? Lafadz bentuknya ada gak? Tidak ada. Karena takdirnya apaan? Anta. Antanya disebutkan gak ada gak bentuknya? Gak ada. Itu dia mustatir. Ana, saya. Contohnya apa yang domir mustatir? Azhabu. Apa artinya? Saya pergi. Ada gak domir ana di situ yang disebutkan, dilafatkan atau ditulis? Tidak ada. Adanya azhabu, a di situ dia huruf mudhari'ah bukan domir ana. Maka di situ adalah domirnya mustatir. Zaidun yazhabu. Yazhabu apa artinya? Dia pergi. Dianya di situ ada gak bentuknya atau disebutkan atau dilafatkan gak? Tidak ada. Karena di situ dia mustatir, tersembunyi, takdirnya huwa. Yaitu dia mustatir. Ma laisa lahu suratun fil lafzi, yang tidak ada baginya bentuk dalam lafadznya. Lihat lanjut ke syarah. Wa qala syarihu hafizallahu taala qauluhu al-mudmaru wad-dhamiru innama summiya mudmaran min qawlihim admartu syai'a idza satartahu wa akhfaytahu. Wa minhu qawluhum admartu fi nafsi aw min ad-dumuri wa huwa al-huzalu li'annahu fil ghalibi qalilul hurufi.
Di situ kata pensyarah hafizallahu taala, mudmar dan domir innama summiya mudmaran, sesungguhnya dia dinamakan mudmar. Jadi mudmar itu diambil dari kata apa? Kenapa dinamakan mudmar? Pertama, diambil dari kata al-idmar. Tulis di atasnya innama summiya mudmaran, yaitu min qaulihim, di atasnya al-idmaru. Tulisannya seperti itu. Al-idmaru. Al-idmaru. Ini yang pertama, yaitu domir dinamakan domir, mudmar dinamakan mudmar, ya sama ya, domir mudmar sama. Itu berasal dari kata al-idmar. Min qaulihim, dari perkataan mereka, admartu syai'a, yaitu artinya apa? Menyembunyikan. Idza satartahu, apabila engkau menutupnya, wa akhfaitahu, dan engkau menyembunyikannya. Ini yang pertama. Domir diambil dari kata al-idmar, menutupi atau menyembunyikan. Dan itu kalau kita lihat dari makna-makna domir huwa, dia di situ terkandung makna menyembunyikan. Terkandung makna menutupi. Siapa yang memukul? Huwa. Nah, misalnya huwa. Huwa banyak. Siapa huwa? Gitu kan. Di situ terdapat kandung menyembunyikan dan menutupi. Ini dia yang pertama. Wa minhu qauluhum admartu fi nafsi, dan darinya juga perkataan mereka, aku menyembunyikan di dalam diriku. Yang kedua, au minad dumuri, atau berasal dari kata dumur. Apa itu dumur? Artinya wahwal huzalu, kurus, ya, cungkring, lawan dari gemuk. Kenapa domir diambil dari kata dumur yang artinya kurus? Li'annahu fil ghalibi qalilul hurufi, karena bahwasanya kebanyakan domir itu sedikit hurufnya. Berapa hurufnya di situ? Hamzah, nun, dan alif, 3 huruf doang. Anta, hamzah, nun, dan ta. Huwa, ha, dan waw doang. Belum lagi kalau pendapatnya para ulama Basra, anta domirnya cuman an-nya doang, hamzah dan nun doang. Antum domirnya cuman an-nya doang, hamzah dan nunnya doang. Anti domirnya cuman an-nya doang, hamzah dan nunnya doang. Ya, maksudnya apa? Sedikit hurufnya. Maka di sini domir dia bisa diambil dari 2 kata. Bisa diambil dari kata idmar yang artinya menyembunyikan, dan itu bagian dari bahasa Arab. Kalau orang Arab mengatakan admartu syai'a, aku mendomirkan sesuatu, yaitu aku menyembunyikannya. Atau mengatakan admartu fi nafsi, aku mendomirkan dalam diriku, yaitu aku menyembunyikan di dalam diriku. Atau diambil dari kata dumur, yaitu huzal. Jadi kalau ada orang Arab mengatakan anta domir, yaitu anta dumur, maksudnya apa? Kamu kurus. Anta dumur, yaitu kamu kurus. Kemudian perhatikan di sini kata pensyarah hafizallahu taala, faedah lagi. Wa hadhihi tasmiyatu istilahun lil basriyina. Wa yusammihil kufiyuna al-kinayatu wal makni, li'annahu laysa bismin sarihin, wa innama kunniya bihi 'anil zahiri ikhtisaran. Hadhihi tasmiyatu istilahun lil basriyin. Penamaan ini, yaitu mudmar, domir, itu adalah istilahnya para ulama Basrah. Wa yusammihil kufiyun, dan para ulama Kufa itu mereka menamakannya beda lagi. Apa yang mereka namakan? Kinayah dan makni, tapi sama. Ya kayak misalnya kita antara bahasa Jawa, bahasa Betawi,
bahasa Sunda, bahasa Jawa makan dia ada bahasanya. Sunda makan ada bahasanya. Ya ini dia. Perbedaan istilah tapi maknanya sama. Jadi kita jangan heran. Jadi kalau kita beli buku nih dan bukunya bermadzhab Kufah, kok ini di sini disebutkannya bukan domir mutmar ya? Kok nggak ana temukan ada ungkapan domir mutmar, adanya kinayah makni. Nah, karena di situ adalah mazhabnya para ulama Kufah, mereka mengungkapkannya adalah kinayah dan makni. Adapun dalam buku para ulama Basra, mereka mengungkapkannya adalah mudmar dan domir. Mudah insyaallah. Jadi nama lain mudmar atau domir, nama lainnya adalah kinayah dan makni, dan itu adalah yang dinamakan oleh para al-Kufiyun. Apa arti kinayah? Kinayah adalah ungkapan yang tidak terang-terangan. Ungkapan sembunyi-sembunyi itu kinayah. Kenapa dinamakan kinayah makni? Li'annahu laysa bismin sharihin. Karena kinayah makni, ana, anahnu, huwa, huma, hum, ya kinayah makni bukanlah isim yang jelas. Wa innama kunniya bihi 'anil zahiri, sesungguhnya diungkapkan dengannya dari isim zahir. Ya dia enggak jelas, sembunyi-sembunyi. Mengungkapkan dengannya dari isim zahir, ikhtisaran dengan ringkas. Abdul Halim, ana bilang huwa, lebih ringkas. Di sini dia tidak jelas kan? Kalau orang dengar kata huwa, dia pasti bertanya siapa huwa? Berarti belum jelas. Ungkapannya sembunyi-sembunyi. Dan dia mengungkapkan dengannya dari yang zahir secara ringkas. Ya, Abdul Halim diringkas menjadi huwa. Misal ada orang namanya panjang sekali, kemudian diringkas dengan anta. Nah, itu dia. Kemudian wa qauluhu ila mustatirin wa barizin. Ya, tadi yang udah kita jelaskan, domir terbagi menjadi dua, mustatir dan bariz. Dia mengikuti siapa? Taba'al musannifu fi hadzal qismi Ibn Hishamin fit tawdihi. Penulis mengikuti dalam pembagian ini kepada Ibn Hisham dalam kitab Tawdih. Wa huwa sharihun, dan dia jelas, ya sama dengan apa yang dibagikan oleh para ulama yang lain. Tadi udah ana jelaskan di papan tulis. Yang para ulama yang lain membagi domir menjadi muttasil dan munfasil. Kemudian muttasil terbagi menjadi dua, mustatir dan bariz. Wa huwa sharihun, dan dia jelas. Fi annal mustatira qasimun lil barizi. Domir mustatir bagian dari baris. Domir mustatir bagian dari baris. Yang di situ dikatakan mustatir bagian dari muttasil dan muttasil bagian dari baris, ya sama saja. Nah, lihat, mustatir bagian dari muttasil, muttasil bagian dari baris. Annal mustatira qasimun lil baris, bagian dari baris. Dan baris terbagi menjadi dua, al-munqasimi ila muttasilin wa munfasilin. Menjadi muttasil dan munfasil, kama sayati, sebagaimana yang akan datang. Wa kalamu ghairihi kas-sarihi fi annahu qismun minal muttasili qalahu al-fakihi. Wa kalamu ghairihi, dan perkataan selainnya, yaitu selain dalam buku Mutamimah ini, penulis Mutamimah, kas-sarih, ya, seperti apa yang dijalani oleh penulis Mutamimah, sama saja. Ya, kas-sarih yaitu seperti jalannya apa yang disebutkan penulis. Fi annahu, yaitu bahwasannya domir mustatir qismun minal muttasili, bagian dari muttasil. Fi annahu, hu itu kembali kepada mustatir, yaitu pada bahwasanya domir mustatir bagian dari muttasil. Jadi kesimpulannya, baik pembagian yang ada dalam buku Mutamimah ataupun pembagian yang ada dalam buku yang lainnya dari ulama yang lain itu sama saja.
Di buku Mutamimah dikatakan domir terbagi menjadi dua, mustatir dan baris. Baris terbagi menjadi dua, muttasil dan munfasil. Dan mustatir itu bagian dari muttasil, dan muttasil adalah bagian dari baris. Sama saja di situ. Adapun pembagian dari ulama yang lain dikatakan domir terbagi menjadi dua, muttasil dan munfasil. Muttasil terbagi lagi menjadi dua, yaitu mustatir dan baris. Ya, sama di situ. Mustatir dan baris. Nah, ini dia. Muttasil terbagi menjadi dua, yaitu mustatir dan baris. Dan ini sama saja dikatakan mustatir dan baris. Muttasil terbagi menjadi dua, muttasil dan baris. Ya, sama saja. Bisa dikatakan juga seperti itu. Kemudian wa qauluhu ma laysa lahu suratun fil lafzi, mustatir adalah ma laysa lahu suratun fil lafzi. Coba lihat di matan itu. Yaitu yang paling bawah, fal mustatiru ma laysa lahu suratun fil lafzi, yang tidak ada baginya bentuk dalam lafaz. Ai annahu la yadhharu fil kalimati la nuqtan la nutqan wala khattan wa innama yunwa fiha wa dzalika kadh-dhamiril mustatiri fi qawlika kum fa innahu la yumkinu nutqu bihi aslan li'anna al-araba lam tada' lahu lafdhan yu'abbar bihi anhu. Li'anna al-araba lam tada' lahu lafdhan yu'abbar, ya, sukun di situ majzum dengan tolab, nanti kita pelajari. Yu'abbar bihi anhu. Ma laysa lahu suratun fil lafzi, yaitu bahwasanya annahu la yadhharu fil kalimati, bahwasanya tidak nampak di dalam kata, la nutqan tidak dalam ucapan, wala khattan dan tidak juga dalam tulisan. Yang enggak ada itu dia. Mustatir kum, ya, bangunlah kamu, di situ kamu enggak nampak dia. Dalam kata kum, baik dalam pengucapan ataupun dalam penulisan enggak ada kamu. Atau kita bisa perumpamakan enggak ada anta. Kum doang di situ, karena dia di situ domirnya mustatir, takdirnya anta. Wa inna ma yunwa fiha, dan sesungguhnya hanyalah diniatkan di dalamnya. Kum, bangunlah, yaitu kamu. Diniatkan ada domir anta. Wa dzalika kadh-dhamiril mustatiri fi qaulika kum, dan demikian itu seperti domir mustatir pada perkataanmu kum. Ya, bangunlah kamu. Ya, ada domir mustatir di situ kamu. Fa innahu la yumkinu nutqu bihi, karena sesungguhnya enggak mungkin mengungkapkan dengannya. Enggak bisa kita katakan kum anta, pada asalnya enggak bisa. Enggak bisa kita katakan kum anta, anta sebagai fa'il, enggak bisa. Enggak ada sejarahnya orang Arab mengatakan kum anta kemudian antanya fa'il, enggak bisa. Kalau ada yang mengatakan kum anta, di situ antanya taukid. Li'anna al-araba lam tada' lahu lafdhan yu'abbar bihi anhu, karena bahwasanya orang Arab tidak meletakkan untuknya lafaz untuk mengungkapkan dengannya darinya. Ya, orang Arab tidak meletakkan untuk domir mustatir lafaz untuk mengungkapkan dengan lafaz tersebut dari sesuatu. Oleh karena itu mustatir tersembunyi memang enggak diletakkan oleh orang Arab. Wa amma qauluhum, adapun perkataan mereka, wal fa'ilu domirun mustatirun takdiruhu anta, falaysa anta huwa domirul mustatiru fil fi'li. Perhatikan ini dalam lagi ini. Wa innama huwa domirun munfasilun ustu'ira litta'biri bihi anil mustatiri. Tujuannya apa? Liqasdi taqribi 'alal mubtadi'i. Lihat ini dalam.
Tadi kan dikatakan apa? Domir mustatir tidak diletakkan oleh orang Arab. Tidak ditulis dan tidak diucapkan, tidak dinutq. Karena dia mustatir, tersembunyi. Lalu bagaimana dengan perkataan mereka? Wal fa'ilu domirun mustatirun takdiruhu anta. Fa'ilnya domir mustatir, takdirnya anta. Tuh ada anta domirnya. Berarti apa? Ada bentuknya. Berarti diletakkan. Berarti bisa diucapkan. Maka di situ kata pensyarah, falaisa anta huwad domirul mustatiru fil fi'li. Lihat di sini, ini penjelasan lebih dalam lagi ya. Ana ulangin lagi. Domir mustatir tadi apa? Tidak memiliki bentuk. Lihat tuh, nggak ada bentuknya. Tidak ada bentuknya. Lalu bagaimana kalau misalnya dikatakan oleh ulama nahwu, kum wal fa'ilu domirun mustatirun takdiruhu anta. Fa'ilnya domir mustatir, takdirnya anta. Tuh, kan ada bentuknya anta. Tadi dikatakan domir mustatir dia tidak memiliki bentuk. Bagaimana dong? Paham kan maksud sini? Dikatakan tadi malaisa lahu suratun fil lafzi domir mustatir, dia tidak memiliki bentuk. Tapi kalau kita dalam i'rab, qum fil amr ila akhirih wal fa'ilu dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Nah, ada bentuknya. Lalu bagaimana? Maka di sini kata Syekh falaisa anta huwa dhamirul mustatiru fil fi'li. Maka anta dia bukanlah dhamir mustatir dalam fi'il. Kum. Lalu apa? Wa inna ma huwa dhamirun munfasilun ustu'ira lit-ta'biri bihi anil mustatiri. Sesungguhnya dia adalah domir munfasil, bukan mustatir. Dia tuh munfasil. Anta, dia munfasil, bukan mustatir. Lalu kenapa dikatakan takdirnya anta ustu'ira, dipinjam. Ista'ara yasta'ir, ustu'ira, dipinjam. Litta'biri bihi, untuk mengungkapkan dengannya anil mustatir, dari mustatir. Cuma dipinjamkan saja. Tujuannya liqasdit takribi alal mubtadi'i, untuk bertujuan mendekatkan pemahaman bagi pemula. Jadi kalau kum itu artinya bangunlah kamu. Kamu itu senada dengan domir anta. Tapi bukan berarti anta itu domir mustatir. Karena anta adalah domir munfasil. Lalu kenapa dikatakan takdirnya anta itu dipinjam untuk mengungkapkan dengannya dari mustatir, bertujuan agar mendekatkan pemahaman kepada pemula. Lihat dalam lagi itu. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, wa huwa imma mustatirun wujuban, dan nanti jawazan. Dan domir mustatir terbagi menjadi dua. Ada yang wujuban dan ada yang jawazan. Mustatir terbagi menjadi dua. Wujuban, jawazan. Mudahnya, kapan dia wujuban? Ketika takdirnya ana, anta, dan nahnu. Ana, anta, nahnu. Jadi kalau antum jumpa fiil takdirnya ana, oh pasti dia mustatirnya wujuban. Anta, oh dia mustatirnya wujuban. Nahnu, oh dia mustatirnya wujuban. Kalau jawazan itu yang takdirnya huwa dan hiya. Kalau jumpai oh takdirnya huwa, oh udah pasti itu dia jawazan. Takdirnya hiya, oh dia pasti itu jawazan. Itu mudahnya. Dan ini dijelaskan oleh penulis versi rincinya. Versi rincinya. Wa huwa imma mustatirun wujuban. Dan dia entah tersembunyi secara wajib. Maksudnya apa? Sembunyi secara wajib. Nanti dijelaskan dalam syarah. Yaitu isim zohir tidak bisa menempati kedudukannya. Benar-benar sembunyi. Gak bisa nampak.
Gak bisa nampak sama sekali. Itu diarti sembunyi secara wajib. Misalnya dikatakan, kum, bangunlah kamu. Ini benar-benar gak bisa nampak. Gak bisa dikatakan, kum anta dinampakkan. Gak bisa. Kalau antanya sebagai fa'il ini gak bisa. Kalau antanya sebagai taukid baru bisa, hanya sebagai penguat. Tapi kum yang domirnya mustatir takdirnya anta itu gak bisa dinampakkan. Kum anta kalau antanya fa'il. Itu maksudnya wujuban. Contoh yang lain. Azhabu. Ini dia takdirnya apa? Ana. Kalau ana itu jawazan wujuban. Wujuban. Kenapa? Karena dia tidak bisa nampak sama sekali. Tidak bisa ditempati kedudukannya oleh isim zohir. Nggak bisa dikatakan azhabu ana. Nggak bisa. Kalau ananya fa'il. Tapi kalau ananya taukid bisa. Kalau dikatakan azhabu yazidu bisa gak? Misalnya nih, ana namanya Yazid. Terus ana bilang azhabu yazidu bisa gak? Nggak bisa. Atau ana tulis nama ana sendiri. Azhabu fahmi. Nggak bisa. Nggak ada orang Arab ngomong azhabu fahmi. Ini namanya wujuban. Wajib sembunyi dia. Nggak bisa dinampakkan. Nggak bisa ditempati kedudukannya oleh isim zahir. Beda kalau jawazan. Jawazan bisa. Jawazan bisa. Coba. Zaidun apa? Yadhabu. Oke. Yadhabu fa'ilnya mana? Domir, mustatir, takdirnya huwa. Jawazan. Boleh. Berarti apa? Boleh juga nampak. Bisa dikatakan nggak? Yadhabu Zaidun. Bisa nggak? Bisa. Kalau ini tadi kan nggak bisa. Azhabu fahmi. Kum anta atau kum Abdul Halim nggak bisa. Tapi kalau ini jawazan dia boleh. Yadhabu Zaidun. Atau tadhabu Hindun. Itu secara ringkasnya. Kalau itu antum paham, insya Allah kita masuk ke syarah lebih mudah. Lihat, wahuwa imma mustatirun wujuban, dan dia ada kalanya tersembunyi secara wajib, yaitu nggak bisa nampak. Isim zahir nggak bisa menempati kedudukannya. Kal muqaddari fi fi'li amril wahidil mudzakkari. Perhatikan di sini, seperti yang disembunyikan pada fi'il amr yang satu untuk mudzakkar. Contohnya idrib, waqum, pukullah kamu. Ini apa? Untuk fi'il amr. Dan dia satu, kamu. Dan dia mudzakkar, kamu laki-laki, idrib. Takdirnya apaan? Anta, wujuban. Tuh dia. Kenapa? Karena pada fi'il amr mufrad yaitu wahid dan dia mudzakkar. Idrib yaitu pukullah kamu satu laki-laki. Kamu laki-laki. Maka di situ mustatir wujuban. Begitu juga kum. Tempat yang kedua. Wa fil mudhari'i al-mabdu'i bita'i khitabil wahidil mudzakkari. Dan pada fi'il mudhari yang diawali dengan ta, mabdu itu diawali atau dimulai. Fi'il mudhari yang dimulai dengan ta, khitab lawan bicara, satu mudzakkar, ta khitab, khitab artinya lawan bicara, ta lawan bicara, mufrad mudzakkar. Seperti apa contohnya? Taqumu. Ini dia fi'il mudhari. Diawali dengan ta. Ta-nya itu berguna untuk lawan bicara mufrad mudzakkar, karena nanti ada ta yang gunanya untuk yang dibicarakan mufrad muannas. Hindun taqumu, Zainabu tajlisu. Maka ini yang dimaksud adalah fi'il mudhari yang diawali dengan ta, ta-nya untuk lawan bicara mufrad mudzakkar. Taqumu, kalau antum jumpai fi'il mudhari diawali dengan ta, ta-nya untuk mufrad mudzakkar lawan bicara, maka dia terdapat domir mustatir wujuban. Takdirnya apa? Anta lagi. Tadribu juga takdirnya anta.
Kemudian tempat yang ketiga, wa fil mudhari'i al-mabdu'i bil hamzati, dan pada fi'il mudhari yang diawali dengan hamzah. Seperti aku mu'adribu, ini mudah. Kalau antum jumpai fi'il mudhari diawali dengan hamzah, pasti itu dia dhamir mustatir wujuban. Takdirnya ana. Au bin nuni, atau dengan nun. Seperti nakumu wa nadribu. Ini juga sama seperti yang diawali dengan hamzah. Dia mustatir wujuban, takdirnya nahnu. Mudah insyaallah. Kalau antum gak mau ribet, udah itu. Kalau antum jumpai fi'il yang takdirnya ana, anta, nahnu, ya tersembunyi nih, tersembunyi. Tapi takdirnya ana, anta, nahnu, itu pasti tersembunyi wujuban. Dah, itu kuncinya. Gak perlu, oh ini dia fil amr mufrad mudzakkar, oh ini dia fil mudhari mabdu bi ta khitab al wahid al mudzakkar, fil mudhari al mabdu bi hamzah. Udah antum lihat ada domir mustatir pada fiil dan dia takdirnya ana, anta atau nahnu, udah pasti itu dia wujuban. Oke. Naktafi bihadzal qadar. Nanti untuk syarahnya kita bahas di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-an iftahu al-usula min ilmi al-usul. Ilain